Halo sahabat Indonesia, kembali lagi dengan saya Yaudi Dwi Arfiandi dalam program Podcast Semesta, podcast Selasa Mengenal Indonesia kita yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan Nusantara masyarakat tentang negara kita, yaitu negara Indonesia, yang diwadahi oleh komunitas adiata.id, merupakan komunitas yang didirikan oleh penerus bangsa dalam mewadahi asa masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mendapatkan informasi dan edukasi, serta memberikan terobosan inovasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang secara nyata. Di pekan kedua kali ini kita akan membahas tuntas tentang Provinsi Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita datangkan narasumber dari Provinsi Sumatera Utara. Dipersilakan. Selamat siang, Pak Andre. Selamat siang. Orang telah merupakan ciri khas dari sapa untuk orang Batak seperti itu. Baik, langsung saja Pak Andre perkenalkan. Hai sahabat Indonesia, perkenalkan diri, nama Andre Christian Hasibuan, asal pendaftaran Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Samosir. Oh, dari Kabupaten Samosir ya, Pak Andre. Kemarin Yaru sempat membaca berita bahwasanya ada suatu kejadian kapal motor Sinar Bangun itu tenggelam karena ada mistis. Coba bisa dijelaskan secara singkat, Bang Andre? Jadi begini, kapal motor Sinar Bangun kemarin itu tenggelam karena yang pertama itu kelebihan muatan. Jadi di dalam kapal tersebut terdapat 60 sepeda motor dan 100 lebih korban jiwa pada saat tersebut. Dan alasan yang kedua adalah pada saat itu cuaca di Danau Toba pun sedang tidak bagus gitu. Oh, berarti emang ini tuh bukan karena mistis ternyata sahabat Indonesia, karena memang secara teknis baik dari cuaca maupun dari kapalnya itu sendiri seperti itu. Baik, karena sekarang itu kita membahas tentang Provinsi Sumatera Utara, yang dimana provinsi ini merupakan provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan provinsi yang pertama ada bandara kereta pada tahun 2013, tepatnya di Bandara Kuala Namu. Itu kan betul? Ya, itu bisa menjadi inspirasi provinsi-provinsi lain dalam meningkatkan di bidang teknologi seperti itu. Baik, langsung saja saya akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwasanya Bang Andre ini putra daerah dari Provinsi Sumatera Utara. Baik, yang pertama, siapa nama Gubernur Provinsi Sumatera Utara? Gubernur Provinsi Sumatera Utara adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Ramayadi. Betul. Baik, yang kedua, berapa jumlah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara? Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 33 kabupaten kota, tepatnya itu 25 kabupaten dan 8 kota. Betul. Oke, di mana ibu kota Provinsi Sumatera Utara? Kota Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan. Betul sekali. Baik, yang keempat, apa makanan khas dari Provinsi Sumatera Utara? Makanan khas dari Provinsi Sumatera Utara itu salah satunya Deke Naniura. Itu seperti apa Jadi makanannya? Deke Naniura ini adalah masakan ikan yang hanya dicampur dengan asam dengan bumbu-bumbu lainnya, tetapi bumbu utamanya itu adalah asam. Jadi itu cuma diasami saja, baru disimpan selama 1 jam, setelah itu dimakan mentah-mentah tanpa dimasak. Menarik ya. Itu makanan khasnya Sumatera Utara. Oke, yang kelima, tarian yang terkenal di Provinsi Sumatera Utara. Tarian yang terkenal di Provinsi Sumatera Utara adalah tarian tortor. Oh, tortor yang aktor kartun itu ya? Oh, itu bukan. Oh, bukan. Oh, seperti itu. Oke. Berarti itu salah ya. Tidak ada kaitannya dengan aktor kartun tortor yang ada di film kartun seperti itu. Baik, sudah jelas, sudah teruji bahwasanya Bang Andre ini merupakan putra daerah asli dari Provinsi Sumatera Utara. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan benar atau salah seputar tentang isu yang dipertanyakan masyarakat apabila mereka mendengar tentang Provinsi Sumatera Utara. Baik, yang pertama, benar atau salah
orang Batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara itu dikenal dengan keras dan kasar dalam berbicara. Nah, menurut saya itu salah. Karena apa? Ya ini kan pertanyaannya diajukan kepada saya. Iya. Saya kan orang Batak asli. Iya. Gitu kan. Kalau sesama kami berbicara sesama kami, ya itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa karena kami juga kan sering mendengar kami berbicara. Dan kalau mungkin pertanyaan ini diajukan kepada suku lain, masyarakat dari tempat lain seperti Jawa, ya mungkin kami itu keras, suara kami itu keras, suara kami itu kasar begitu. Tetapi meskipun suara kami keras dan kasar menurut orang lain, tetapi hati kami itu selembut Salju dan seperti itu. Oke, baik. Itulah pernyataan dari orang Bataknya asli seperti itu. Baik, yang kedua, benar atau salah dalam pernikahan di orang Batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini tidak diperbolehkan menikah dalam satu marga? Coba dijelaskan. Itu sangat benar. Itu memang kami masyarakat Batak itu sangat tidak diperbolehkan menikah dengan satu marga. Alasannya apa? Itu jelas karena adat. Jadi kami masyarakat Batak ini sangat memegang teguh yang namanya Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini adalah 3 pilar penyokong adat kami, adat Batak. Jadi isi dari Dalihan Natolu ini adalah yang pertama Somba Marhula-hula, yang kedua Manat Mardongan Tugu, yang ketiga itu Elek Marboru. Jadi pilar pertama ini adalah hula-hula. Pilar pertamanya hula-hula. Hula-hula maksudnya di sini adalah pihak marga dari istri, pihak marga dari istri. Jadi semisalnya nih, contohnya keluarga saya, ayah saya Hasibuan, ya, dan ibu saya itu Boru Marmu. Jadi hula-hula pada saat pesta pernikahannya adalah marhum, begitu. Dan yang kedua itu Dongan Tugu. Dongan Tugu itu adalah satu marga dengan saya, yaitu Hasibuan. Yang ketiga itu adalah Boru. Dalam pernikahan adat Batak itu Boru itu tergantung siapa yang menikah. Misalnya ini kan mama saya kan ini marhum, orang tua saya kan marhum. Jadi semisalnya ada orang Batak marga marhum yang menikah di daerah saya, berarti keluarga saya yang menjadi boru di situ pada saat pesta tersebut. Dan boru ini adalah orang yang mempersiapkan acara-acara. Dia adalah orang yang paling sibuk begitu. Jadi untuk melaksanakan pernikahan Batak itu 3 posisi ini harus jelas. Kan 3 posisi ini harus jelas agar adatnya dapat berjalan dengan bagus. Jikalau saya misalnya saya kan Hasibuan, saya menikah dengan orang lain tetapi marganya Hasibuan, itu tidak akan jelas siapa yang menjadi hula-hulanya, siapa yang menjadi dongan tubuhnya, itu kan tidak jelas nanti. Siapa yang akan menjadi borunya itu tidak jelas. Jadi begitu. Untuk menghindari hal tersebut, maka pernikahan satu marga di daerah Batak itu sangat dilarang. Begitu dia. Kalau apabila ada yang melanggar, itu hukumannya seperti apa? Jadi apabila ada yang melanggar hal tersebut, maka akan diasingkan. Hukuman adat begitu, diasingkan dari adat tersebut, bahkan dikeluarkan. Ceritanya dulu ada keturunan Raja Batak. Raja Batak ada yang menikahi adik sendiri, itu langsung dibunuh. Sangat mengerikan ya, sahabat Indonesia. Itu penjelasan dari Bang Andre seputar tentang tidak diperbolehkannya menikah dalam satu marga. Baik, ini ada pertanyaan tambahan nih Bang Andre, karena memang ini mungkin dipertanyakan juga oleh sahabat Indonesia sekalian. Jadi pertanyaannya apa ya? Dahulu itu orang Batak dikenal dengan kanibal. Coba bisa dijawab oleh Bang Andre. Kalau dikatakan kanibal nanti orang lain jadi takut dengan orang Batak. Oh, iya. Jadi begini, dulu ada 2
dari gereja Protestan ingin menyebarkan agama Protestan ke daerah Batak. Jadi pada saat di perjalanan dari Singgurga menuju Tarutung, 2 misionaris ini dibunuh dan dimakan oleh orang Batak. Itu karena hal tersebut. Dan kasus yang kedua ada di daerah saya sendiri. Itu terdapat suatu desa di daerah saya di Kabupaten Samosir, tepatnya itu Huta Sialagan di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Jadi di desa ini jikalau ada orang yang melakukan pelanggaran atau berbuat kejahatan, maka akan diadili terlebih dahulu. Jikalau dia sudah melakukan pelanggaran yang sangat-sangat tidak bisa lagi diampuni, akan divonis di persidangan itu, dia akan divonis hukuman mati. Jadi pada saat hukuman mati ini akan dicari hari baiknya, kapan sih akan dieksekusi orang tersebut. Setelah dapat hari baiknya, setelah itu dia akan dibawakan ke dalam batu pengeksekusian. Sebelum dia dibawa ke dalam batu pengeksekusian itu harus ditelanjangi terlebih dahulu. Ditelanjangi, setelah itu untuk memastikan apakah dia sudah bersih dari guna-guna. Setelah itu disayat, bagian tubuhnya itu disayat, apakah keluar darah atau tidak. Jika belum keluar darah, itu dibersihkan, dikeluarkan dulu guna-guna yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu dipastikan lagi disayat apakah sudah berdarah atau tidak. Setelah berdarah, itu akan dieksekusi, dipenggal kepalanya. Setelah dipenggal, bagian hati dengan jantungnya itu diberikan kepada raja untuk dimakan. Setelah itu kepalanya akan dipajang di depan kampung dan tubuhnya akan dibuang di Danau Toba. Tapi untuk mengetahui kejelasannya, silakan langsung berkunjung ke sana, tepatnya di Samosir. Promosi ya. Sekalian promosi daerah saya juga di Samosir, Kecamatan Simanindo, tepatnya di Desa Huta Sialagan. Begitu dia. Ya, sangat menarik ya. Ya. Tapi kan sekarang itu kan memang cerita dulu. Iya, Tapi kan sekarang sudah modernisasi. Iya. Sekarang sudah tidak ada lagi masyarakat Batak yang kanibal, Iya. begitu. Jadi jangan sampai sahabat Indonesia ini mengenal tentang orang Batak itu hanya orang Batak itu terkenal dengan kanibal ini mengerikan. Tidak itu cerita dahulu seperti itu sahabat Indonesia. Baik, saat menarik sekali ya, itu mengajarkan kita sahabat Indonesia bahwasanya ketika kita dalam suatu lingkungan, kita harus memang mentaati aturan yang ada di lingkungan tersebut. Jadi seperti halnya ketika kita mentaati aturan, maka aturan akan menjaga seperti itu. Siap. Ya, betul sekali. Baik, tidak terasa nih Bang Andre, kita sudah membahas tuntas tentang Provinsi Sumatera Utara. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat Indonesia, dan ini sangat bermanfaat sekali juga bagi saya sendiri karena meningkatkan wawasan Nusantara saya tentang Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Bang Ade telah menyempatkan waktunya. Boleh nggak saya untuk bantu? berbagi? Oke, katanya Bang Ade mau bahasa pantun. Batak ini. Oke, kita mendengarkan. Si titik si gopa golang-golang pengarahotna. Saya diam pinatuba, saya kurang ma pinasuna. Cakep. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap ikuti di akun media sosial kami baik di YouTube maupun di Instagram. Terima kasih. Salam sahabat Indonesia.